Pemirsa, hingga Rabu malam ini, 5 orang belum ditemukan pasca longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Pencarian telah berlangsung 2 hari melibatkan 600 personil tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan relawan lainnya. Pencarian juga dibantu anjing pelacak dan peralatan berat. Di tengah tantangan utama faktor cuaca, mereka berusaha membuka jalur yang tertutup longsor. Pencarian difokuskan di 4 titik longsor, yaitu di sekitar rumah Sekdes Kasimpar, Cafe Alo, Sungai Welo, dan daerah kolam pemancingan. Hingga Rabu malam ini, total yang telah ditemukan sebanyak 21 korban meninggal dunia dan 15 orang selamat, sedangkan 5 orang lainnya belum ditemukan. Jauh sekali. Proses evakuasi dan penanganan bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah juga melibatkan pasukan dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal. Pasukan TNI AL yang dikirimkan telah dilengkapi peralatan khusus untuk menghadapi kondisi darurat di medan yang sulit. Personil TNI AL juga sudah terlatih dan diperkuat oleh tim medis untuk membantu korban yang butuh perawatan. Pasukan ini langsung bergabung dengan tim dari BPBD, relawan, dan aparat setempat. Hari ini fokus utama adalah menyelamatkan korban, membuka akses yang tertutup longsor, dan mendistribusikan bantuan. Prajurit TNI AL dari Lanal Tegal juga akan membantu proses pemulihan, sekaligus menjadi bukti peran aktif TNI dalam mendukung masyarakat. Pemirsa, tim gabungan menemukan seorang bayi korban di tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Bayi mungil tersebut dalam kondisi meninggal dunia. Seorang bayi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namanya Abian. Usianya diperkirakan baru 5 bulan, asal desa Kasimpar. Ibundanya sudah ditemukan kemarin, juga dalam kondisi meninggal dunia. Bayi ditemukan di jarak sekitar 20 meter dari rumahnya. Akses menuju ke lokasi bencana tanah masih banyak tertutup material longsor. Tim gabungan masih terus melakukan proses pencarian dan evakuasi korban lainnya. Nanti kalau tidak nanti dibawa ke atas, gitu loh. Kalau memang dibersihkan di sini, nanti belum disiapkan apa yang ini, nanti kita bantu lah. Ya. Nanti biar ayah. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Kristanti Yosefa langsung dari Posko Utama Bencana Longsor Petung Kriono, Pekalongan. Selamat pagi Kristanti, bagaimana update terkini dari sana? Ya baik Shana dan juga pemirsa, proses evakuasi ini masih terus berjalan seperti itu di hari ketiga, kalau pada hari ini dihitung dari hari pertama sejak terjadinya bencana longsor, dan nantinya ini proses evakuasi akan berlangsung lagi pada pagi hari nanti sekitar pukul 8 pagi, dan sebelumnya memang akan didahului atau diawali dengan apel seperti itu bersama dengan tim gabungan mulai dari TNI, kemudian pihak kepolisian, BPBD, tim SAR dan lain sebagainya untuk naik kembali ke titik lokasi bencana longsor yang terdapat di Desa Kasimpar, utamanya di Kecamatan Petung Kriono. Ada 4 titik yang akan menjadi fokus pada pencarian hari ini nanti pemirsa, di mana keempat titik ini merupakan kafe, kemudian tempat pemancingan, rumah sekretaris desa, dan rumah pendeta yang mengalami atau terdampak dari bencana longsor dan juga banjir bandang yang terjadi pada hari sebelumnya, hari Senin sebelumnya. Shana dan juga pemirsa, selain kalau tadi disebut bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh para tim evakuasi di lapangan dalam proses pencarian korban-korban yang masih dinyatakan hilang, ini memang salah satu kendala yang ditemui oleh para tim evakuasi ini adalah terkait dengan akses jalan menuju ke titik lokasi longsor yang masih tertutup oleh material-material longsor, di mana memang
Kendala ini pemirsa juga diikuti dengan akses jalan yang putus seperti itu, karena jembatan utama di Petung Kriono ini juga terdampak oleh adanya longsor, sehingga para pihak yang akan menuju ke lokasi atau titik tempat longsor ini harus memutar dulu ke wilayah Banjarnegara, dan karena itu memakan waktu yang cukup lama bagi para tim evakuasi untuk langsung menyasar ke titik-titik lokasi tersebut. Dan karena akses menuju ke lokasi itu masih tertutup oleh lumpur dan juga material-material longsor lainnya dan juga batu-batu yang cukup besar, di mana kalau tadi boleh kami sempat mengobrol sebelumnya dengan tim dari PMI, ini memang salah satu kendala yang ditemui juga masih banyaknya jalan-jalan yang tertutup oleh batu-batu yang ikut runtuh dalam longsor kemarin seperti itu, dan itu cukup menghalangi bagi para tim evakuasi dalam melakukan proses pencarian terhadap korban-korban yang masih hilang begitu. Dan selain itu juga pemirsa, terkait dengan cuaca ini memang juga masih cukup tidak stabil seperti itu ya, masih curah hujan ini masih tinggi sehingga menyebabkan kontur tanah yang terdampak banjir lumpur ini juga masih tidak stabil, sehingga hal ini juga dianggap membahayakan bagi para tim keselamatan jika terjadi hujan untuk terus melakukan proses pencarian. Tadi sempat memang terjadi hujan, Shena dan juga pemirsa, yang cukup deras dan cukup lama terjadi seperti itu, dan memang pihak dari tim evakuasi ini rencananya akan melakukan proses operasi modifikasi cuaca untuk mencegah hujan turun terlebih dahulu supaya proses pencarian ini dapat segera selesai dilakukan. Sejauh ini Shena dan juga pemirsa, di Kecamatan Petung Kriono sendiri ini telah diberlakukan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan, yang artinya pihak dari tim evakuasi ini akan terus melakukan proses evakuasi dan juga pencarian terhadap korban, dan juga bagi para korban-korban yang terdampak ini juga akan terus berada di bawah pengawasan dari pihak tim evakuasi, mengingat status tanggap darurat ini akan masih terus berjalan sampai 14 hari ke depan. Selain itu juga boleh kami jelaskan Shena dan juga pemirsa terkait dengan bantuan atau logistik yang diberikan kepada para korban yang terdampak begitu. Tadi dalam kunjungan yang dilakukan oleh pihak BNPB bersama dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Sosial ini juga sudah diberikan bantuan atau santunan kepada para korban, baik korban meninggal dunia maupun korban luka, di mana total bantuan logistik yang disalurkan ini senilai 1,4 miliar ditambah dana santunan sebesar 15 juta rupiah bagi korban meninggal dunia dan 5 juta rupiah bagi korban-korban luka. Dan selain memberikan bantuan kepada para korban-korban, bantuan logistik maupun santunan, ini juga pihak dari Kementerian Sosial juga menyumbang atau memberikan bantuan logistik kepada para relawan yang bekerja selama 14 hari ke depan ini. Para relawan yang bekerja sampai sejauh ini di Kecamatan Petung Kriono, mulai dengan membangun dapur umum dan juga memberikan bantuan logistik lainnya yang diperlukan selama proses evakuasi atau proses pencarian ini berlangsung. Shena dan juga pemirsa, memang sampai sejauh ini proses evakuasi ini masih akan terus berlangsung. Kalau sebelumnya pihak dari BNPB ini memang selama ini proses evakuasi bagi para korban ini hanya dibatasi sekitar 7 kali 24 jam atau dalam seminggu seperti itu ya. Namun berdasarkan rakor yang tadi juga sudah berlangsung, pihak dari BNPB ini akhirnya menyetujui bersama juga dengan PJ Gubernur ini menyetujui bahwa proses pencarian korban ini akan terus dilakukan sampai seluruh korban ini dapat ditemukan, utamanya bagi para korban hilang yang juga masih terdaftar dalam posko utama di Petung Kriono ini. Dan memang sampai sejauh ini kami juga melihat bagaimana perkembangan data-data di posko pemirsa, yang mana keluarga ini dapat melaporkan bagi anggota keluarganya yang masih hilang seperti itu, dan juga bagi korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi menuju ke Puskesmas Petung Kriono ini juga sudah diupdate datanya seperti itu untuk menjadi data bagi BPBD begitu. Satu lagi Shena dan juga pemirsa, ini kendala yang dialami juga oleh tim
evakuasi adalah terkait dengan akses jalan yang tertutup tadi. Memang perlu atau memakan waktu yang cukup lama bagi para tim evakuasi untuk dapat sampai ke titik lokasi bencana begitu, karena jalan-jalan yang tertutup, kemudian masih banyaknya material-material yang masih belum dibuka jalannya, ini cukup membuat proses ini tidak dapat menggunakan kendaraan bermotor seperti itu untuk menuju ke titik-titik tersebut, dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Di mana kira-kira lokasinya dari pintu utama atau pintu gerbang kawasan wisata Petung Kriono menuju ke titik lokasi tersebut ini ada sekitar 5-6 km. Dan bagi korban-korban yang ditemukan, korban-korban meninggal dunia yang ditemukan ini memang mereka akhirnya terpaksa harus ditandu seperti itu oleh rombongan gitu ya, oleh tim evakuasi, ditandu secara estafet beberapa kali untuk sampai akhirnya ke titik di mana ambulans ini dapat sampai di situ. Untuk sementara demikian, Shena. Baik, Kristanti Yosefa langsung mengabarkan dari tempat terjadinya longsor di Pekalongan.